sama kita ya, jadi orang yang nggak suka sama kita, ngomongin kita di belakang kita, itu hal yang normal. Tulis di live chat, itu normal. Jadi santai aja. Ya, Daud pun ngadepin banyak orang fasik. Artinya saudara juga dalam hidup akan menghadapi hal yang sama. Tapi kita nggak usah khawatir sebab kita punya Tuhan yang membela kita. Dikatakan hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, dikatakan, ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikan aku terhadap persepakatan orang jahat. Lihat, ya, di belakang kita banyak orang kadang-kadang ngomongin kita ya. Ada orang yang bersekongkolan. Ya, sekelompok orang mau jatuhin kita. Dan itu biasa buat orang yang diberkati, yang diurapi seperti saudara dan saya. Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Jadi orang yang fasik adalah orang yang mulutnya itu pedes saudara, yang ngomongnya itu selalu nyakitin orang, yang ngomongnya itu selalu kayak membuat orang tersinggung. Ya, hati-hati kalau saudara punya mulut lidah yang gak bisa dijaga, hati-hati ya, saudara makin mendekati yang namanya menjadi orang fasik. Dikatakan untuk menembak orang yang tulus hati ya dari tempat yang tersembunyi. Wah, kayak sniper ini saudara ya, jadi gak kelihatan tapi mau jatuhin orang. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Daud lagi bicara tentang dirinya ya, ada orang yang lihat dia tuh gak suka padahal dia udah tulus orangnya. Kadang-kadang mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancangkan kecurangan-kecurangan, kami sudah siap. Rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah melalui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, hari ini kita mau lihat dari perspektif yang lain. Kalau sebelumnya kita belajar bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk membela kita orang yang benar. Tetapi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk mengingatkan kita. Karena seringkali tanpa kita sadari kita bisa jadi orang Kristen, tapi kita juga bisa jadi orang yang fasik. Kita bisa jadi orang yang benar, tetapi kita pun juga bisa menjadi orang yang fasik. Nah ini bahayanya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita nggak kerasa Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya kita bisa jatuh. Kita tidak kerasa, akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang ya menurut saya kurang bijak dalam membuat keputusan. Nah karena itu kita mau mengalami sama-sama kebaikan Tuhan dengan kita ini diingatkan, ditegur. Ya, itu juga cara kita mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saudara mau mengalami kebaikan Tuhan bukan hanya bentuk berkat uang, ya kita tiba-tiba ditolong dalam keuangan, no. Tetapi kita juga mengalami diingatin sama Tuhan, ya. Disadarin sama Tuhan. Itu gunanya firman, itu gunanya doa pagi juga. Kita sama-sama belajar, kita mau ditegur, kita mau introspeksi diri. Tulis di live chat, saya mau ditegur. Ya, kita introspeksi, kita sadari yang salah, kita sadari yang kurang dari diri kita, lalu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi hari ini lebih ke arah situ. Ya, kita bukan hari ini membahas bagaimana Tuhan membela orang yang benar. Ya, kita udah banyak membahas tentang itu. Tetapi hari ini kita mau bersama-sama belajar ya ciri-ciri orang fasik. Nah hari ini kita tulis, saudara boleh tulis tema khotbahnya, yaitu jangan jadi orang fasik. Tulis di live chat, jangan jadi orang fasik. Ya hari ini kita mau belajar sama-sama ya ciri-cirinya orang fasik. Ya hari ini mungkin lebih dari 3 poin. Dan kita mau belajar dari ayat-ayat ini supaya kita waspada. Tulis di live chat, waspada. Ya kalau kita gak waspada, nanti kita ini yang kita merasa benar, gak taunya kita ini sebenarnya jadi orang fasik. Nah iblis itu seringkali bisa menipu kita. Ya dikatakan dia ini bapa segala dusta. Dia ini pinter nipu, dia ini pinter untuk tipu muslihat. Ya dia pinter untuk sandiwara. Dia pinter untuk membuat kita ini dibohongin. Ya sehingga kita merasa oh kita ini sebenarnya enggak seperti itu. Ya kita sebenarnya bukan orang yang jahat, yang fasik. Tetapi karena kita gak sadar, iblis membuat kita atau bahasanya ngelabuin kita gak sadar, kita lama-lama jadi orang yang fasik.
Dan doa saya adalah saudara tidak dikelabui oleh iblis. Tulis di live chat, saya nggak mau dibohongin iblis. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama hari ini, ya bagaimana saudara dan saya ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang kita nggak dibohongin sama iblis. Ya, kita menjadi pribadi yang benar, bukan fasik. Karena bedanya sangat tipis, beda tipis. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang fasik bisa merasa benar, itu yang disebut pembenaran diri. Nah, jadi ayo kita mau belajar bersama-sama ya. Kita mungkin lebih dari 3 poin hari ini, kita kasih bonus beberapa saudara ya. Nah, ayo kita belajar yang pertama. Apa cirinya orang fasik dan yang harus kita jauhi? Ya. Baca ayat 2. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang yang melakukan kejahatan. Nah saudara, yang pertama, apa cirinya orang fasik? Orang fasik selalu punya rencana yang buruk untuk orang lain. Tulis di live chat, rencana buruk untuk orang lain. Saudara, kalau hari ini saudara jadi orang yang punya rencana buruk buat orang, merencanakan untuk jatuhin orang, merencanakan untuk kita merugikan orang, merencanakan untuk kita menghabiskan orang. Nah kadang-kadang dalam dunia bisnis, ya kadang-kadang dalam dunia sekuler sangat gampang sekali untuk kita bilang, ayo kita habisin orang itu. Ya kan, kita habisin bisnisnya, kita habisin tokonya, ya kita habisin pabriknya. Nah nggak boleh gitu. Orang fasik adalah orang-orang yang merencanakan yang buruk. Belum melakukan tindakan, tapi di mata Tuhan kalau sudah rencana itu udah ngelakuin. Nah jadi udah niat, nah itu udah termasuk di dalam dosa kefasikan. Bapak Ibu, ayo. Hari ini kalau saudara mungkin punya rencana yang jahat untuk nyakitin orang, untuk jatuhin orang, untuk memfitnah orang, untuk mencemarkan nama baik orang. Hari ini segera batalkan. Yang setuju katakan amin. Dari hal yang paling kecil sekalipun. Mungkin ya engkau cuma kadang-kadang itu cuma menghasut. Mungkin gak buat kerusuhan besar tapi kerusuhan kecil. Mempengaruhi orang. Nah ini bahaya. Saudara gak suka sama satu orang, saudara cari teman. Cari bahasa Surabaya itu cari boloh. Cari yang di pihak kita. Ya selalu cari ya. Jadi kita mau jatuhin si B gitu. Nah kita cari dulu ya siapa yang bisa jadi temanku. Siapa yang gak suka sama si B. Lalu kita cari teman, kita jadi gerombolan, kita jatuhin orang itu. Kita ngomongin orang itu. Wah ini orangnya kayak gini ya. Kamu udah denger gak dia kayak gini. Nah kalau ada dari saudara yang sudah punya rencana dalam hati saudara seperti itu, saudara mau jatuhin orang, sekongkolan untuk jatuhin orang. Di mata Tuhan engkau orang fasik. Ya engkau bukan orang yang benar. Meskipun alasan saudara itu kelihatannya benar. Kan ini orangnya jahat ya, ini orangnya gak benar. Kalau kita ngelakuin ini, kita ngelakuin untuk kebenaran. No, Tuhan kerjanya gak kayak gitu. Kalau ada orang yang jahat, biarin Tuhan yang menghukum dia. Gak perlu kita yang ikut-ikut. Kita gak perlu main pahlawan. Kita bukan Batman. Saudara kita bukan Superman. Ya, kita ini anak Tuhan. Jangan ya kita sekelompok lalu kita gak suka sama orang. Kita jatuhin orang, jangan. Jadi orang Kristen hidupnya yang benar. Jadi orang Kristen hidupnya yang lurus, lempeng aja. Ya, jangan kita rencanain membuat kesepakatan dengan orang-orang ya untuk kita jatuhin orang tertentu, jangan. Ya kita kalau lihat nanti Pilpres 2024 kita gak perlulah ngomongin yang jahat-jahat tentang kandidat-kandidat tertentu. Ya doain siapapun kandidatnya. Kita gak perlu sirik, kita gak perlu nyebarin hoax, kita gak perlu nyebarin kabar-kabar tentang kandidat tertentu. Kita gak suka terus kita ngomongin, gak perlu. Kita gak perlu ikut-ikut. Kita orang Kristen tugasnya kita berdoa, kita memilih yang menurut kita terbaik. Tapi siapapun yang jadi kita bersyukur karena Tuhan yang mengizinkan. Ya, jadi kita tetap menjadi orang yang tidak merencanakan yang buruk terhadap orang lain. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua saudara, apa cirinya orang fasik? Yang kedua, yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Nah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Ini apa? Yang kedua, apa ciri orang fasik? Mulutnya itu senjatanya. Tulis di live chat, mulutnya itu senjatanya. Dan dalam konteks negatif, orang yang fasik adalah orang yang mulutnya dipakai untuk jatuhin orang. Mulutnya orang dipakai untuk ngancurin hidupnya orang. Yang pertama tadi niatan, merencanakan, cari sekongkolan orang. Nah yang kedua lebih parah, udah niat nih. Udah ditajemin lidahnya. Jadi yang tadi baru ngerencanain, cari kesepakatan, cari teman untuk mau jatuhin orang, udah punya rencana. Rencana aja Tuhan tahu dan Tuhan gak berkenan. Nah yang kedua ini,
mulutnya udah gak benar. Suka komentar, suka gibah, suka jelekin orang, suka jatuhin orang, suka nyindir orang. Jadi orang Kristen gak perlu ya seperti itu. Jadi orang Kristen kita hidupnya lempeng-lempeng aja. Ya kita lurus-lurus aja, gak perlu banyak komentarin orang. Tulis di live chat, jangan komentarin orang. Kita jangan jadi orang kepo. Nah, kadang-kadang saya lihat ya Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, so many people, begitu banyak orang yang memakai lidahnya bukan untuk sesuatu yang baik. Ya mereka lidahnya itu nyilet kayak pedang. Ya seperti panah, panahnya itu ada pahitnya, ada racunnya. Saya kadang-kadang kalau lihat orang yang terlalu banyak komentar, saya cuma bisa geleng-geleng kepala. Aduh, ini orang-orang fasik. Apalagi kalau udah mulai ngomongin orang, ya apalagi kalau sudah jelekin orang. Apalagi kalau sudah ngomongin suaminya, ngomongin istrinya, ngomongin gereja. Ya kadang-kadang bisa jahat sekali perkataannya. Ya saya selalu ingetin, jangan saudara kita pakai mulut kita untuk menembak orang. Kadang-kadang kita nembak orang bukan pakai panah beneran. Kita mungkin gak bisa panah beneran, tapi yang namanya mulut kita. Itu banyak sekali menjatuhkan orang. Ya dikatakan sekonyong-konyong, akhirnya kelompok tadi yang direncanakan. Sekelompok orang fasik itu memanah. Ya ngomongin orang, komentarin orang. Saudara saya selalu ingetin ya, nanti hari Minggu saya mau khotbah. Karena nanti hari Minggu itu banyak sekali yang ikut. Tidak semua jemaat ikut doa pagi. Saya akan sampaikan, sebelum kita komentarin orang, kita taruh posisi diri kita di dalam posisinya dia. Saudara yang musuhin Daud tidak menempatkan diri di posisi Daud. Daud gak salah apa-apa. Daud cuma perang untuk Saul. Saulnya yang tersinggung. Daud yang dijatuhin, Daud yang dimusuhin. Bapak Ibu, ayo. Sebelum kita mengucapkan 1-2 kata, pikir dulu. Ayo kita sadari gitu. Apakah yang saya bilang ini, apakah yang saya bicarakan ini berguna gak? Apakah menjatuhkan atau enggak? Kadang-kadang kita bilang, oh maksud saya kan benar loh. Saudara, ya jangan bilang maksudnya benar. Kadang-kadang perkataan kita itu dalam tanda kutip itu seperti pedang. Maksudnya benar tetapi menyakitkan, dan itu Tuhan gak berkenan. Orang fasik itu mulutnya yang suka banyak komentar. Karena itu saya kalau udah ketemu orang banyak komentar, saya udah pasti tahu ini orang fasik. Wah dikit-dikit semua dikomentarin, dikit-dikit dikepoin, dikit-dikit diomongin. No. Jemaat doa pagi, ya jemaat GSJS yang saya kasihi, gak boleh jadi orang kayak gitu. Lihat orang melakukan apapun, lihat orang gimana pun, kita bilang puji Tuhan, kita doakan. Jangan ikut komentar. Yang setuju mari bersama-sama katakan amin. Nah di sini saudara dikatakan apa? Yang ketiga apa ciri orang fasik? Wah ini banyak sekali saudara. Mereka berpegang kepada teguh kepada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Nah ini bahaya juga Bapak Ibu Saudara. Ya, ini orang-orang yang hendak memasang perangkap yang sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Siapa orang fasik? Orang fasik adalah yang menyembunyikan dosanya. Tulis di live chat, menyembunyikan dosa. Bahaya Bapak Ibu. Ya, kalau kita udah mulai menyembunyikan dosa-dosa kita. Kalau kita udah mulai ya menyembunyikan dosa. Kita bilang siapa yang tahu? Nggak ada yang lihat kok dosa saya. Wah ini dia. Ya bagi saudara yang hidupnya dalam dosa. Saya mau ingatkan. Tuhan itu selalu tahu. Tuhan itu selalu lihat. Ini termasuk juga khotbah buat saya. Ya Tuhan selalu lihat. Dan saya berdoa saudara dan saya menjadi pribadi yang hidupnya bener lah. Ya hidupnya kita gak sembunyi-sembunyi. Jangan kita berbuat dosa dan kita berharap orang tidak lihat. Ada orang yang berbuat dosa lalu bilang puji Tuhan gak ketahuan. Aduh Bapak Ibu Saudara ya. Jangan Bapak Ibu. Ayo. Yang keempat, yang terakhir aja saudara. Dikatakan mereka merencanakan kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Nah saudara lihat Tuhan menembak orang-orang seperti ini. Ya hati-hati. Tuhan itu adil ya. Jadi bagi saudara meskipun saudara Kristen, kalau saudara ini fasik, nanti sama Tuhan akan kasih pelajaran. Ya, seperti seorang bapak pasti kasih pelajaran buat anaknya kalau anaknya nakal. Ya, itu namanya benar-benar sayang. Yang keempat, yaitu dia hidupnya dalam tipu muslihat. Tulis di hidup dalam tipu muslihat. Baru-baru ini ada yang di sekretariat dilaporin. Ada penipuan. Ada yang pura-pura jadi manajemen GSJS. Pura-pura jadi manajemen GSJS lalu bilang
bahwa oh ini ada masalah-masalah di sini lalu dimintain uang. Kok bisa jemaat ini transfer uang ke oknum itu? Saya mau beritahu, saudara, please jangan sampai ketipu dengan oknum apapun yang ngaku GSJS. Saudara, kalau saudara mau benar-benar tahu GSJS, saudara mau benar-benar kontak kami, nomornya ada di Instagram kita. Yang paling aman itu saudara kontak Instagram kita. Saudara cari di Google, ada GSJS Pakuwon Mall, itu nomor yang benar. Selain itu nggak ada nomor yang lain, ya. Dan yang paling aman ke Instagram kita. Nah, nanti dari situ dan di website kita itu udah pasti benar. Nah, kita nanti akan kontak saudara, ya. Dan orang ini yang ditipu dikasih rekening pribadi orang nipu. Loh, namanya bukan GSJS, tetap ditransfer. Saudara, ayo jangan sampai kebohongin ya. Kalau transfer untuk GSJS cuma di satu nama. GSJSI Pakuwon Mall, GSJSI Tunjungan Plaza, GSJSI Grand City, GSJSI Jakarta. Hanya itu, nggak ada yang lain. Nah, jadi saudara jangan sampai ketipu. Nggak pernah kita minta orang untuk transfer ke rekening pribadi. Ya, jadi ini salah satu contoh aja karena baru kejadian. Orang itu kok bisa ya nipu ya pakai nama gereja loh. Nggak takut kualat Bapak Ibu Saudara. Nggak takut masuk neraka orang-orang seperti ini. Namanya padahal bagus. Dia ngaku namanya Alkitabiah. Aduh. Saya sedih ya denger itu. Saya mau telepon orangnya nggak angkat. Nggak taunya nomornya udah diganti. Aduh, saya mestinya mau telepon, saya mau yang ngobrol. Saya pendeta Michael, kenapa kamu gini sama GSJS? Saudara ya, kalau ada yang niatan mau nipu orang, berhentikan hari ini. Karena dikatakan apa? Ini peringatan loh dari Tuhan. Allah menembak mereka. Lo bayangin Allah yang menembak. Dan mereka akan sekonyong-konyong terluka. Karena itu jangan kita iri sama orang yang nipu orang. Jangan kita iri sama orang yang suka berbohong. Kelihatannya mereka menang hari ini. Tapi lihat nanti Tuhan yang bela. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Hidup kita benar. Hidup kita lurus. Hidup kita lempeng. Hidup kita yang benar. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di surga. Hari ini terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Engkau menyadarkan kami. Bahkan firman Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami percaya lewat firman Tuhan kami diubahkan, kami diberkati, kami ditolong. Dan hari ini kami diberkati. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati kami. Menjadikan kami orang benar. Tidak orang fasik. Menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, bukan orang yang mendukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Like video ini Bapak Ibu Saudara.